Kita tetap harus menunggu keputusan resmi dari pemerintah supaya tidak salah persepsi. Sekarang kita pahami lagi kenapa rapel ini muncul. Rapel adalah pembayaran selisih dari kenaikan yang seharusnya sudah berlaku sebelumnya. Karena penyesuaian gaji ASN aktif dilakukan di 2025 dan dampaknya ke pensiun belum langsung dibayarkan saat itu, maka selisih tersebut akan dibayarkan kemudian. Makanya banyak pensiunan yang menunggu Maret 2026 dengan harapan ada tambahan dana yang masuk. Apalagi kalau mendekati bulan Ramadan, tentu tambahan seperti ini sangat terasa manfaatnya untuk kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, perubahan sistem pembayaran ke LKPDP juga diharapkan membawa angin segar dengan pengawasan langsung dari Kementerian Keuangan. Sistem diharapkan lebih efisien dan lebih aman. Semua dibuat supaya Bapak Ibu bisa menerima hak pensiun tanpa ribet dan tanpa khawatir. Sekarang kita rangkum lagi supaya jelas. Pertama, kenaikan gaji ASN aktif di tahun 2025 menjadi dasar adanya penyesuaian pensiun dan rapel yang direncanakan cair Maret 2026. Kedua, ada 5 golongan dengan potensi nominal tertinggi, yaitu dari 4A sampai 4E, dengan kisaran tertinggi hampir 4,9 juta rupiah untuk 4E. Ketiga, pengelolaan pembayaran pensiun akan dialihkan ke Kementerian Keuangan melalui LKPDP mulai 2026. Keempat, tujuan kebijakan ini untuk meningkatkan kesejahteraan, efisiensi, dan keamanan sistem pembayaran. Kelima, regulasi resmi pencairan rapel masih menunggu keputusan final pemerintah. Jadi buat Bapak Ibu semua, penting untuk tetap mengikuti informasi resmi dan tidak mudah percaya kabar yang belum jelas sumbernya. Nominal yang diterima setiap orang tetap berbeda-beda, tergantung golongan terakhir dan masa kerja masing-masing. Semoga informasi ini bisa membantu Bapak Ibu lebih siap dalam merencanakan keuangan ke depan. Kita semua tentu berharap kebijakan ini benar-benar terrealisasi sesuai rencana dan membawa manfaat nyata bagi para pensiunan ASN di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, panjang umur, dan rezekinya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dengerin ya, jangan langsung ambil ponsel terus cek mobile banking dulu sebelum nonton sampai habis. Kalau di antara kita ada yang tiap pagi bangun, belum sempat ngopi atau minum teh, langsung buka HP cuma buat ngecek rapel pensiun 2026. Yup, video ini buat Anda. Tenang, taruh dulu paniknya. Kita ngobrol pelan, santai, tapi tuntas. Jangan lompat-lompat potongannya. Karena yang sering bikin panik itu bukan faktanya, tapi potongan informasi yang enggak utuh. Kita akan rapikan semuanya. Mana yang memang sudah resmi, mana yang masih proses, mana fakta dan mana sekadar rumor grup WhatsApp. Pertama-tama mari kita luruskan, rapel itu bukan rejeki nomplok, rapel bukan sedekah, bukan bantuan sosial, bukan hadiah dari langit. Rapel itu konsekuensi administratif dari kebijakan penyesuaian gaji yang sudah ditetapkan. Artinya, kalau pemerintah menetapkan kenaikan gaji berlaku sejak tahun tertentu, tapi pembayarannya nggak langsung penuh di tahun itu, selisihnya bakal dihitung dan dibayar belakangan, itulah rapel. Rapel itu hasil hitungan, ada dasar hukumnya, ada perhitungannya, ada mekanismenya. Jadi nggak mistis, cuma teknis. Banyak orang tuh ngomong, kan udah ada perpres, berarti pasti cair tanggal sekian. Nah, soal itu penting, banyak yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 sebagai landasan penyesuaian gaji ASN aktif dan pensiunan. Di perpres itu memang disebut ada penyesuaian sesuai golongan dan masa kerja. Tapi ingat, munculnya sebuah peraturan kebijakan belum otomatis berarti dana langsung ditransfer. Setelah kebijakan ada, masih ada tahap berikutnya. Ada proses teknis, ada penganggaran, ada aturan pelaksanaan yang harus diterbitkan. Jadi kebijakan langsung cair. Dalam tata kelola keuangan negara, ada tahapan formal sebelum uang negara bisa pindah ke jutaan rekening penerima. Kenapa sering disebut tanggal 1 Maret 2026? Karena penetapan tanggal rujukan itu dimaksudkan supaya semua pihak punya patokan yang sama agar nggak ada tafsir berbeda-beda. Kalau ada patokan waktu, spekulasi bisa ditekan. Tapi penting, penetapan tanggal rujukan bukan berarti pelaksanaan otomatis tanpa syarat. Eksekusi tetap menunggu aturan pelaksanaan, peraturan pemerintah yang jadi dasar teknis buat Kementerian Keuangan dan instansi terkait buat bertindak. Jadi kalau masih akhir Februari dan belum ada kepastian teknis, itu bukan kebohongan. Itu cuma beda tahap, kebijakan sudah ada, pelaksanaan masih disiapkan. Saya mau jelasin soal siapa yang bakal dapat nominal lebih besar. Memang ada golongan yang punya pensiun lebih besar, itu wajar. Dalam struktur kepangkatan, golongan IV berada di level atas
Jadi nggak aneh kalau pensiunnya lebih tinggi dibanding golongan I atau golongan yang lebih rendah. Info yang beredar bilang, golongan tertentu mendekati angka 5 juta per bulan untuk komponen pokok tertentu. Ingat, itu gaji pokok bulanan, bukan otomatis jumlah rapel. Rapel dihitung dari selisih penyesuaian yang belum dibayarkan selama periode tertentu. Jadi besar kecil rapel tergantung beberapa faktor. Golongan terakhir, masa kerja, tunjangan yang melekat, serta durasi selisih yang dirapel. Makanya di grup ada yang bilang hanya beberapa juta, ada yang belasan juta, bahkan ada yang menyebut puluhan juta untuk masa kerja panjang dan golongan tinggi. Perbedaan itu bukan diskriminasi, itu akibat struktur perhitungan. Jangan lupa masalah validitas data. Banyak yang mikir pencairan rapel cuma tunggu transfer. Padahal satu detail administratif yang tidak sinkron saja bisa nahan proses. Misalnya, perubahan alamat belum tercatat, perubahan nomor rekening belum diperbarui, kesalahan masa kerja, atau perbedaan golongan yang belum disesuaikan di sistem. Dalam skala nasional, jutaan data diproses. Akurasi data jadi kunci utama. Karena itu, sebelum fokus pada kapan cair, jauh lebih bijak memastikan data kita benar. Periksa rekening bank yang dipakai menerima pensiun, pastikan aktif, jangan dorman, nama sesuai. Rencananya pencairan lewat transfer langsung ke rekening masing-masing. Kesalahan rekening adalah salah satu penyebab paling umum keterlambatan pencairan administrasi negara. Ngomong-ngomong soal pengelolaan pembayaran, ada kabar bahwa ke depan manajemen pembayaran pensiun bakal lebih dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari reformasi sistem keuangan negara. Selama ini kita kenal PT Taspen untuk ASN Sipil dan PT Asabri untuk TNI dan Polri sebagai pengelola pembayaran. Rencana penguatan koordinasi dengan Kementerian Keuangan tujuannya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi distribusi dana. Artinya sistem mau dibuat lebih terintegrasi. Tapi perubahan sistem juga berarti ada tahap penyesuaian. Integrasi data, sinkronisasi anggaran, koordinasi antar institusi. Semua butuh waktu dan dasar hukum formal. Nah, disinilah pentingnya kesabaran. Kebijakan boleh sudah final, tapi pelaksanaan harus mengikuti koridor hukum dan kesiapan sistem. Biar makin jelas, harus bedakan final secara kebijakan versus final secara eksekusi. Kalau pemerintah bilang kebijakan kenaikan dan rapel sudah keputusan final, itu artinya arah kebijakan jelas, bukan sekadar wacana. Tapi eksekusi dana negara butuh aturan turunan yang mengatur teknis pembayaran, sumber anggaran, mekanisme transfer, dan pengawasan. Tanpa itu instansi pelaksana nggak bisa bergerak. Jadi kalau ada yang nanya, sudah final kan? Kok belum cair? Jawabannya, final kebijakan belum tentu langsung final eksekusi. Itu dua hal berbeda. Soal prioritas pencairan, beberapa narasi bilang pensiunan usia lanjut, terutama di atas 70 tahun atau yang punya kondisi kesehatan khusus, bakal jadi prioritas dalam struktur pencairan. Tujuannya jelas, memberi akses cepat pada yang paling rentan. Ini bukan berarti golongan lain nggak dibayar, tapi dalam struktur ada urutan yang dipertimbangkan. Bagi keluarga pensiunan, paham soal prioritas ini penting biar nggak langsung panik kalau ada perbedaan waktu penerimaan. Satu poin penting dan sensitif, risiko penipuan. Setiap kali ada isu pencairan dana sebesar ini, selalu muncul modus penipuan. Ada yang ngaku petugas, ada yang minta data pribadi, ada yang janji percepat cair dengan syarat bayar atau kasih imbalan. Ingat jelas, proses rapel berjalan melalui sistem resmi, nggak ada jalur cepat, nggak ada perantara pribadi, dan nggak ada biaya bayaran supaya dipercepat. Kalau ada yang minta nomor rekening plus kode OTP atau data sensitif lainnya dengan alasan verifikasi rapel, stop. Verifikasi harus via kanal resmi, jangan kasih data ke orang yang enggak jelas. Sekarang kita rangkum posisi sampai hari ini dengan bahasa yang gampang disimpan di kepala. Pertama, regulasi dasar penyesuaian gaji memang ada. Kedua, nominal berbeda sesuai golongan dan masa kerja. Ketiga, tanggal rujukan sering disebut 1 Maret 2026 untuk penyeragaman. Keempat, pelaksanaan teknis menunggu aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah. Kelima, kesiapan sistem perbankan dan validitas data menjadi faktor penting kelancaran pencairan. Artinya, arah kebijakan sudah jelas tapi proses harus lewat tahapan formal. Tidak dibatalkan, tidak dihapus, tapi juga tidak bisa meloncati prosedur. Pertanyaan berikutnya, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan supaya ketika rapel cair nggak ada kendala? Jawabannya sederhana, pastikan data benar, pastikan rekening aktif, simpan dokumen penting, pantau kanal resmi, jangan percaya rumor tanpa rujukan hukum.
Ketenangan lahir dari pemahaman utuh, bukan dari potongan kabar. Ingat bahwa kebijakan ini menyangkut jutaan pensiunan, ASN, TNI, dan Polri. Jadi pemerintah pasti memperhitungkan kesiapan fiskal. Anggaran yang disiapkan bukan angka kecil, ini berbicara soal triliunan rupiah. Pencairan rapel juga berdampak pada daya beli dan pergerakan ekonomi daerah, jadi perencanaannya tidak bisa sembarangan. Oke, kita lanjut ke bagian yang lebih teknis dan praktis, karena bagian pertama tadi sudah rapikan gambaran besar. Beda antara kebijakan dan pelaksanaan teknis, kenapa 1 Maret 2026 sering dipakai sebagai patokan. Sekarang kita masuk ke hal-hal nyata yang menentukan apakah rapel nanti masuk lancar atau tersendat. Kalau rapel cair tapi ternyata data masa kerja Bapak Ibu di sistem nggak sesuai, apa yang terjadi? Kalau nominal dihitung berdasarkan golongan terakhir tapi di sistem tercatat golongan beda, apa dampaknya? Kalau rekening yang dulu dipakai menerima pensiun sudah lama nggak aktif, lalu dana dikirim ke sana, apa yang terjadi? Ini sisi yang jarang dibahas tapi krusial. Orang ramai omong angka dan tanggal, tapi hampir nggak ada yang bahas kesiapan administratif pribadi. Padahal disitulah kunci kelancaran. Mari bedah satu-satu. Pertama, soal data golongan dan masa kerja. Rapel bukan angka rata, perhitungannya personal. Golongan menentukan dasar penghasilan, masa kerja menentukan besaran dalam rentang golongan itu, dan tunjangan yang melekat juga mempengaruhi. Kalau sistem nggak baca data dengan tepat, misal selisih 1 tingkat golongan, hasilnya bisa beda jauh. Kalau masa kerja kurang tercatat beberapa tahun, hasilnya juga berubah. Jadi memastikan data sesuai bukan formalitas. Itu menyangkut hak. Cara memastikan data, cek melalui kanal resmi. Untuk pensiunan ASN sipil, layanan selama ini dikenal melalui layanan resmi PT Taspen. Untuk TNI dan Polri, melalui mekanisme pengelolaan yang selama ini berada di bawah PT Asabri. Kalau ada integrasi atau penguatan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, tetap akan melalui jalur resmi dan terstruktur. Jangan percaya pihak yang klaim bisa memperbaiki data di luar jalur resmi. Pembaruan data selalu lewat prosedur formal, ada formulir, dokumen pendukung, dan verifikasi. Kedua, rekening bank. Banyak asumsi kalau rekening pensiun pasti aman. Tapi coba cek lagi, apakah rekening itu rutin dipakai, pernah ganti buku tabungan, ada notifikasi rekening dorman, rekening lama yang enggak digunakan, bisa masuk status tidak aktif. Kalau dana besar masuk ke rekening bermasalah, proses bisa tertahan, bank mungkin akan verifikasi tambahan, dan dalam beberapa kasus dana sementara dikembalikan sampai status jelas. Jadi sebelum Maret 2026, langkah paling sederhana tapi penting. Hubungi bank penyalur, pastikan rekening aktif, identitas sesuai. Ini bukan berlebihan, ini pencegahan. Ketiga, soal beda nominal antar penerima. Di grup sering muncul komentar, kok dia dapat sekian, saya nggak sebanyak itu. Luruskan dulu. Nominal rapel tergantung golongan, masa kerja, dan periode yang dihitung sebagai selisih. Seseorang dengan masa kerja panjang di golongan atas tentu beda hitungan dibanding yang masa kerjanya lebih pendek di golongan lebih rendah. Komponen tunjangan waktu aktif juga mempengaruhi. Jadi jangan banding-bandingin tanpa paham struktur perhitungan. Angka puluhan juta atau ratusan juta yang beredar bisa jadi akumulasi beberapa komponen dalam periode tertentu. Perlu pembacaan struktur yang benar. Keempat, soal potongan, ada kekhawatiran bakal ada potongan nggak jelas saat rapel cair. Bedakan potongan resmi dan potongan ilegal. Potongan resmi biasanya terkait kewajiban pajak sesuai hukum. Di luar itu nggak ada dasar pemotongan. Kalau ada potongan janggal, gunakan jalur klarifikasi resmi. Jangan percaya perantara yang janjikan mengembalikan atau mempercepat dengan imbalan. Sistem administrasi negara punya mekanisme pengaduan resmi. Gunakan itu. Kelima, perbedaan waktu penerimaan. Dalam pencairan berskala jutaan rekening, wajar kalau sebagian menerima lebih dulu dan sebagian lagi menyusul. Sistem perbankan canggih tapi tetap butuh urutan teknis. Jadi kalau hari pertama belum masuk, bukan berarti gagal. Beri ruang waktu teknis. Namun kalau dalam rentang waktu wajar dana belum masuk dan tidak ada keterangan, baru deh gunakan jalur pengaduan resmi untuk cek status. Jangan langsung menyebar ketakutan. Selanjutnya soal pengesahan peraturan pemerintah sebagai dasar teknis. Kita sudah singgung bahwa kebijakan bisa final arah, tapi pelaksanaan butuh PP sebagai dasar hukum eksekusi. Tanpa PP, instansi pelaksana nggak bisa cairkan dana negara. Kenapa harus ketat? Karena uang negara harus bisa diaudit, dipertanggungjawabkan, dan sesuai prosedur. Jadi jeda waktu antara pengumuman kebijakan dan pencairan, biasanya karena tahapan administratif sedang berjalan,
bukan pembatalan. Kita juga harus bicara soal psikologis, menunggu itu berat, kebutuhan bisa menumpuk, biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, tanggungan keluarga, semua nyata. Rapel bukan sekadar angka finansial, ia juga berdampak psikologis. Kepastian memberi ketenangan, ketidakpastian menimbulkan kecemasan. Karena itu, penting banget jangan biarkan rumor memperparah beban mental. Setiap kali dapat info baru, tanya 3 hal. Ada rujukan hukum nggak? Ada sumber resmi nggak? Ada penjelasan mekanisme nggak? Kalau jawabannya nggak jelas, jangan langsung dipercaya. Kalau terjadi kendala, begini, langkah praktisnya. Kalau data masa kerja nggak sesuai, siapkan dokumen pendukung, SK terakhir, dokumen pensiun, bukti administrasi lainnya, ajukan klarifikasi lewat jalur resmi. Kalau golongan tercatat beda, prosedurnya sama. Kalau rekening bermasalah, koordinasi dengan bank penyalur. Kalau status rapel nggak muncul di aplikasi atau portal resmi, tunggu pembaruan sistem dalam waktu wajar. Dan kalau tetap nggak muncul, gunakan fitur pengaduan resmi. Jangan cari jalan pintas. Sekarang lihat gambaran lebih luas. Anggaran rapel dan penyesuaian gaji bukan angka main-main. Pemerintah menyusun perencanaan fiskal tahunan mempertimbangkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kewajiban pada pensiunan. Jadi ketika rapel direncanakan, itu sudah melewati perhitungan kemampuan fiskal negara. Bukan keputusan mendadak. Dari sisi ekonomi, pencairan dana besar kepada jutaan pensiunan akan meningkatkan daya beli. Uang beredar di pasar, warung hidup, UMKM bergerak. Efeknya luas. Jadi kebijakan ini bukan sekadar administratif, tapi juga kebijakan sosial ekonomi. Namun ingat, semua harus melalui prosedur. Satu kalimat penutup yang penting, ketenangan datang dari kesiapan. Kalau data sudah benar, rekening aktif, dokumen tersimpan rapi, dan pemahaman sudah utuh, maka apapun tanggal teknisnya Bapak Ibu nggak perlu panik. Bagian kedua tadi sengaja saya isi dengan hal-hal praktis agar menunggu nggak cuma bikin cemas, tapi jadi waktu untuk memperbaiki dan memastikan hak terpenuhi. Menunggu sambil persiapan itu jauh lebih tenang daripada menunggu sambil resah. Insya Allah, di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih teknis lagi, simulasi perhitungan rapel secara logis, bagaimana membaca struktur nominal dengan realistis, dan strategi bijak mengelola rapel kalau sudah cair.